Ada satu tempat yang asik di Kota Serang, namanya Ngopilur. Tapi video ini sebenarnya bukan bermaksud untuk mempromosikan tempat, tapi saya sedang silaturahmi ke teman lama. Ada Kika, apa kabar Kika? Halo, baik, alhamdulillah. Iya. Mas Gasa, lama banget ya kita tidak bertemu. Iya, kita kan orang-orang yang mesra di WhatsApp, jauh di mata dekat di hati. Tapi kalau WhatsAppan kan di grup rame hampir tiap hari ya? Iya betul. Betul. Ini kamu sedang bersama siapa itu? Ini aku sedang bersama dengan Anak ketiga. anak ketiga. Iya. Jadi, Satu lagi tambah. ya Al. Jadi sekarang ini kita sedang di Ngopilur. Ngopilur ini tempat ngopi. Ini baru ya? Baru Berapa lama? Baru bulan apa ya? September sekarang. Juli. Oh, masih baru dong ya? Iya, antara Juli atau Juni. Yes. Juni. 3 atau 4 bulan. Ya. Sebelum Ngopilur, kakaknya itu punya nama. Kakaknya siapa tuh? Kampung Hayam. Nah, kalau Kampung Hayam lebih lama lagi. Iya kan? Iya. Kenapa kamu mau duduk di sini? Mau duduk di atas nggak? Lihat itu. Itu siapa tuh? Ini putri ketiga. Ya kayak anak pertama cewek. Kelas 3 SD. 3 SD. Umurnya berapa itu berarti? Umurnya 8 tahun. 8 tahun. Anak kedua Anak kedua masih playgroup. cowok. Umurnya 4 tahun. 4 tahun. Berarti selisih 4 Empat ya? tahun. Iya, Yang ketiga cewek. Cewek. Selisih umurnya Ini sekarang dia 5 bulan. luar biasa. Mau 3 atau mau nambah atau gimana? Sudah 3 anak aja. Iya. Kan 2 anak cukup, bonus 1 tuh. Aku baik banget kan? Oh, begitu. Soalnya kalau nggak salah ada yang anak pertama cewek, anak kedua cewek, enggak deh, anak pertama cewek, pengen nambah 1, nggak taunya lahir 2, kembar, 1 lagi jadi 4 ya? Iya. Ada kayak gitu. Kika ini dulu penyiar di sebuah radio swasta di Kota Serang. Ya. Kenapa? Gerah dia mah. Mau di itu kipasnya nyala nggak sih? Nyala. Tapi belok. Mau di sini nggak? Mau duduk di sini nggak? Ceritain tentang dunia radio. Dunia radio. Iya. Dunia radio itu. Oh, dia ngomong juga dia. Iya. Bisa dibilang masterpiece of me. Gaya banget guys. Kenapa? Iya kan aku transisi dari anak kecil ke dewasa ke remaja tuh aku di radio mas. Dari yang nggak tahu apa-apa gitu kan, pengalaman pertama kali kerja tuh aku di radio. Tahu dunia kerja di radio, belajar banyak hal di radio. Ya pokoknya lompatan pertama aku sebenarnya di radio. Kamu siaran di radio berapa lama sih, Kak? Berapa lama ya? Sampai anak pertama aja deh kayaknya aku di Jadi berapa lama tuh? radio doang. Radio yang pertama aku dari kuliah semester 2. Senang nggak? Iya. Semoga aku bisa gendong ya. Ini apa kalanya pada? Terus habis itu lanjut di radio berikutnya itu cuma sekitar 2 tahun. Kurang lebih 4 tahunan lah, nggak lama-lama banget. Nggak seperti Mas yang lama atau teman-teman yang lain. 4 tahun itu 2 radio? Iya. Radio Iya nggak pertama? sih? Radio pertama aku udah tahun. Aku lupa mas, waktu itu aku kan berapa tahun ya? Sampai 2010. Iya kayaknya cuma sampai 2010. Terus 2010 sampai 2012. Dulu karyawan swasta. Sekarang pengusaha. Sekarang ya bisa dibilang orang yang merintis usaha lah, entrepreneur. Iya.
pasti ada suka dukanya lah ya. Ada enak enggaknya lah ya. Iya. Jadi karyawan swasta, Mm-mm. ada enak enggaknya, jadi pengusaha ada enak enggaknya. Iya dong. Usahanya apa sih? Coba diceritakan setelah meninggalkan dunia radio. Setelah meninggalkan dunia radio, kebetulan aku bertemu dengan seseorang yang juga sama-sama tipe yang dia nggak suka kerja gitu. Jadi suka usaha. Jadi kita memang benar-benar begitu nikah langsung merintis usaha kecil-kecilan, modal dengkul aja, karena memang nggak ada, kalau kata orang-orang bilang nggak ada privilege atau orang tua yang punya usaha atau orang tua yang punya modal untuk diberikan ke anak-anaknya merintis usaha gitu, dimodalin gitu, enggak. Jadi memang benar-benar setelah nikah kita nggak punya apa-apa, modal nekat dan pengetahuan yang dipelajari secara otodidak aja. Terus kita rintis usaha kecil-kecilan. Dulu tuh aku di kampus aja, Mas. Jadi memang kita ngambil market yang aman lah gitu. Di sekolah, di kampus. Dulu itu apa kan sih? sebenarnya kulinernya langsung ke ayam. Oh, bukannya kau Iya, punya mie dulu percetakan ya. ya? Oh, kalau percetakan iya. Itu Iya. percetakan kan bukan aku, suami. Iya. Percetakan tuh suami, sampai sekarang juga masih dijalani betul. oleh suami. Kalau aku kuliner, Ya. dibantu oleh suami juga, didorong untuk kuliner. Terus? Terus? Sampai sekarang kuliner, Oh. akhirnya suami masih tetap Dulu- percetakan kuliner. Iya, dulu kau mie kan? Dulu mie dulu, Mie. kafe, Kafe. mie, terus spesifik ke ayam sekarang. Ayam, dan ini baru di tahun ini menjajal kopi. Yes. Itu. Iya. Ayamnya tetap bertahan. Ayamnya tetap bertahan. Mudah-mudahan sih tetap jadi salah satu yang favorit. Yes. Di Kota Serang. Di Kota Serang. Iya. Sebenarnya ini obrolan santai, silaturahmi, karena tadi kan Kika bilang kita terakhir ketemu kapan sih? Kita terakhir ketemu itu sama Mas tuh pas nikahan aku tahu. Wow, itu lama banget itu. Iya. Ketemu langsung kan? Ketemu langsung. Tapi kalau Belum kalau ketemu komunikasi WhatsApp sih sering Sering, ya. ya. Tapi kalau ketemu kayak gini ini itu tahun berapa kamu nikah? 2012. 2012. Tapi nggak ada bedanya lah. Mungkin karena kita bisa komunikasi lewat WhatsApp terus masih bisa mantau ya. Iya. Jadi ketemunya tuh nggak ngilang gitu. Jadi ketemu fisiknya dari 2012 baru ketemu lagi sekarang di 2021. Luar biasa. 9 tahun. Iya. Kenangan yang paling diingat sampai detik ini dari dunia radio. Satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Pasti kan banyak kan? Banyak. Satu aja. Kenangan siaran. Kok dua radio ya? 2 radio. Boleh. Mau dari radio yang pertama, mau dari radio yang kedua, boleh. Di radio yang kedua aku nyaris tidak ada kenangan yang gimana. Nggak ada yang Iya, spesial iya. gitu. Karena memang aku belajar banyak di radio yang pertama. Mungkin dong lagi. Itu aku pernah salah apa ya? Yang jelas aku salah deh waktu itu. Radio pertama. Radio pertama, hari pertama siaran yang gugup, berupa matiin mixer, padahal udah ngomong terus ya ekspresi-ekspresi kita setelah selesai siaran gitu kan, setelah ngomong, setelah on air, dan kita lupa matiin mixernya. Jadi kayaknya aku ada ngomong sesuatu yang jelek tapi on air, terus disamperin sama apa ya dulu tuh, bukan musik director, Station manager. station manager kami tuh, Apa? kamu tuh tinggi dan nggak boleh lagi. Tidak apa-apa. Berarti pas siaran di radio kedua udah biasa dong ya? Udah Maksudnya biasa. udah ada pengalaman di radio pertama ya? Radio pertama apa sih? Sebut radionya? Radio yang sama-sama Mas lah. Radio itu loh. Loh, itu radio pertama? Itu radio pertama. Emang radio kedua apa? Radio kedua Polaris. Oh, ya ampun. Aku belajar radio kan dari Mas aja. Radio pertama itu Hot Radio. Ya. Radio kedua Polaris. Yang sebelumnya entah bisa disebut radio atau enggak, tapi kan aku hanya di radio komunitas kampus. Oh ya, ada inilah. Ada apa namanya? Ada modal. Hai.
Iya, dia mau bobo. Iya, mau bobo sana bobo dulu. Bobo, bye-bye. Mau bobo kamu ya? Mau bobo kamu. Bentar ya. Lama juga nggak apa-apa, Bu. Salah satu tempat yang paling enak di dunia ini adalah ketika ngobrol di coffee shop. Iya, katanya sih gitu. Iya kan? Saya lagi pesan kopi nih, belum datang. Dan sebelah kanan saya pemiliknya. Ada Kika. Halo Kika. Halo. Kika. Mas Gesa. Terakhir kami berdua ketemu, sebelumnya diceritain dulu ya. Kami berdua ini temenan udah lama. Dulu pernah siaran di satu radio yang sama. Kika ini menikah tahun 2012. 2012. Terima kasih Mas. Ya, ya makasih. Dan itu bisa dikecilin gitu. Kecilin Kak. Kalau nggak diungsikan dulu saja ya, di gudang. Pakai? Ya berani. Yes, no, udah nggak apa-apa. Oke, good. Kak, kerjain lagi Kak, udah jangan berantem, itu adiknya kasihan temen nonton. Yes. Kika ini menikah pada tahun 2012 ya. Dan konon kami berdua ini terakhir bertemu secara langsung kayak gini tuh di tahun 2012. Iya betul, memang betul, bukan konon katanya. Kita udah tidak bertemu selama itu, bertemu langsung maksudnya. Tapi kalau komunikasi, iya dong. masih tetap terus. Komunikasi selalu rutin lah, ya hampir seminggu berapa kali gitu kan. Kalau kami ada proyek 100 jutaan, 200 jutaan, biasanya komunikasi, dia butuh saya butuh beliau, gitulah ya. Ini bulan September, sudah hampir berakhir. Kami ketemu ini juga dalam rangka persiapan untuk sebuah proyek akhir tahun ya Kak ya. Sip, betul. Gak banyak lah, nggak nyampe MM-an. 500 M lah, sekarang saya lagi ngobrol sama bos soalnya ya. Bosok, enggak lah. Sekarang saya sedang berada di Ngopilur. Ngopilur ini tempatnya Kika. Sebelum Ngopilur itu ada bisnis apa Kak? Sebelum Ngopilur, kalau Ngopilur ini kan memang baru di 4 bulan yang lalu. Kalau sebelumnya itu ada ayam-ayaman, terus yang sekarang berubah nama jadi Kampung Ayam. Yes. Sebelumnya lagi ada mie Edan, dulu banget itu aku awal-awal yang di Mie Edan. Mie Edan. Ya, Itu terus? memang jualannya menunya mie gitu kan. Terus bisnis pertama kuliner yang aku jalani itu dulu ada namanya Terserah Food Corner. Itu tahun berapa? Itu 2012. Pertama kali banget aku belajar dan terjun di usaha kuliner tuh di Terserah Food Corner itu. Ceritanya kenapa terserah? Kan kita kalau lagi makan di mana, mau makan di mana? Iya. Terserah gitu kan. Luar biasa. Lepas-lepasinya ya. Jadi itu Yalah. terserah aja deh gitu loh. Terserah. Biar oh iya langsung kan mereka jalan ke terserah. Tapi ternyata tidak bertahan lama saudara-saudara. Nggak apa-apa. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh nggak usah dibahas. Bertahan lama atau nggak. Yang penting kan keberaniannya kan. Iya betul sekali. Iya kan. Yang penting prosesnya, bergeraknya gitu ya. Kalau sukses atau enggak kan itu mau sebenarnya udah urusannya di atas kan. Iya, Kita mah hanya mempersiapkan dan menjalankan semaksimal mungkin. Betul. Coblos kami di tahun 2024. Ya, sedang di sekitar putra-putrinya sekarang, dan sekarang kan lagi online, jadi beliau bisnis iya, ngajar anak juga iya, kan ya? Ya, lumayan sibuk saudara. Iya. Jadi kita ketemu lagi nih September 2021, terakhir tahun 2012. Berapa tahun mas? 9 tahun ya, hampir ya. 9 tahun, iya. Tapi nggak kerasa karena kami rajin berkomunikasi, ya. Terutama untuk proyek-proyek ya. Proyek-proyek, iya. Ya, Kak, kalau cuma proyek 200 juta mah harus ketemu kali, bisa disesuaikan lewat email, WhatsApp gitu kan. Karena ini kan agak gede, jadi mau nggak mau ketemu gitu kan. Dulu penyiar radio,
ya kan? Tarik dulu nih sebelum ke bisnis. Siaran di radio tahun berapa dan radio pertama apa namanya? Dulu aku awal siaran itu mulai dari radio komunitas di kampus. Itu pas semester 1 sudah mulai. Dari pendengar, kemudian kayaknya kok enak banget. Aku ikut gabung jadi radio komunitas. Ya. Terus pas itu kebetulan dengar ada lowongan kerja di salah satu radio swasta di Kota Serang. Oh, radio apa namanya? Itu radio itu digawangi oleh seorang musik director yang keren. Yang suaranya sama orangnya tuh sampai tidak terbayangkan gitu. Utara dan selatan. Utara dan selatan. Langit dan bumi. Jadi ketika dengar suaranya tuh kayak kita, wah gimana gitu. Pas ketemu, oh ini tuh yang suaranya itu. Iya, menyesal gitu. ya. Jadi emang itu kan katanya kehebatan penyiar di situ, Mas. Iya, betul. Ya kan betul. punya apa tuh istilahnya? Theater of mind. Iya, theater of mind, betul sekali. Nah, dulu itu aku memberanikan diri dengan pengalaman yang belum sama sekali, hanya bermodalkan bisa dibilang nekat aja deh gitu, siapa tahu bisa sambil belajar. Lamarlah di radio swasta, alhamdulillah keterima tuh. Tahun berapa? Training dan sebagainya 2008. 2008 waktu itu akhirnya sampai 2009 2010 kayaknya aku. 2010 awal 2011-an deh aku keluar, terus pindah radio di radio swasta satunya lagi. Masih di kota yang sama? Masih di kota yang sama sampai 2013. Udah, dari situ aku belum siaran lagi. Emang pengen siaran lagi? Kadang-kadang kangen lah, Mas. Kadang-kadang ya untuk mengisi waktu luang. Beda Kan maksudnya. sekarang ada aplikasi di handphone, aplikasi-aplikasi yang bisa buat kita siaran. Iya, benar. Iya kan? Kalau cuma kangen siarannya loh. Cuma kan tetap beda, Mas. Ya beda. Ya Beda kan? Kalau kita di studio terus didengarkan, kita tahu ada yang mendengar. Dari mana Anda tahu kalau Anda siaran ada yang mendengarkan? Ya pede aja sendiri. Dari mendengar, entah itu di pom bensin, gitu kan? Atau di pasar. Iya. Pertama masuk radio, berarti sebelum di radio perusahaan radio, di radio komunitas. Ketika di radio pertama, di radio swasta, di perusahaan, bawain program apa? Kopinya sudah datang, saudara-saudara. Iya, silakan. Anda tidak ngopi? Aku udah ngopi di atas tapi. Secara dia bos kopi, masa iya sih namanya kopi? Ini yang saya pesan. Caramel macchiato. Apa? Hazelnut bukan? Hazelnut. Hazelnut. Hazelnut apa caramel macchiato? Ya kayaknya hazelnut deh. Program pertama itu aku dulu apa ya? Apa sih, Mas? Yang jam 11 tuh. Oh ini, Rest and Relax bukan? Rest and Relax, benar. Iya itu. Aku biasanya dikasih program yang. Kamu itu yang ngajarin siaran aku ya? Iya. Masa sih? Mas Gasa sama Mbak Ar dulu yang ngajarin, ya, yang trainingnya, karena suaranya ke arah-arah dewasa gitu kan. Aku dikasihnya program berita, Rest and Relax, kalau enggak yang Sunday Morning. Wah berarti kamu nggak salah dong belajar dari penyiar terbaik. Oh iya dong. Di Provinsi Banten. Oh iya betul sekali. Beliau ini yang ngajarin aku siaran dari yang nggak bisa banget, yang mentah, sampai lumayan lah gitu. Ya. Dibilang bagus juga yang enggak, belum. Aku masih Tapi kan sering kamu punya diomelin. pendengar. Ya. Pendengar setia masih ingat nggak nama-namanya? Masih ada yang sampai sekarang masih berkomunikasi di Facebook itu kadang-kadang. Bagi kan nggak Siapa siaran itu? lagi gitu kan. Siapa? Ada siapa ya? Ada lah. Oh begitu. Udah nggak siaran. Aku ketemu sama suami aku aja ternyata gitu. Ada cerita lucunya loh, Mas. Suami kamu setelah- adalah pendengar kamu. Nada sumber. Oh iya. Dulu kan dia kan Presma, Presiden Mahasiswa Untirta. Jadi kalau ada aksi apa gitu kan aku kadang suka hubungin. Oh. Tapi ternyata Itu untuk siaran di radio di hot tadi radio itu. hot, iya. Dihubungi lewat telepon. Hubungi lewat telepon, Presiden Mahasiswa Untirta kan kayak gitu-gitu. Terus. Udah ternyata pas sudah nikah baru kayaknya dulu pernah wawancara Loh, deh. gitu? Emang Iya. pacarannya? Enggak, aku nggak pacaran dong. Oh. Kan kalau aku ta'aruf. Iya. Oh begitu. Terus ketawanya kapan? Setelah nikah cerita-cerita. Heeh.
dulu, jadi dia tahu, sekedar tahu aja. Jadi aku tahu beliau presiden mahasiswa dan beliau tahu ada salah satu mahasiswa di yang satu organisasi dengan dia yang penyiar gitu doang sih. Oh, jadi jodoh Anda ditemukan lewat radio. Iya kan? Dulu kan penyiar kayaknya keren banget gitu, Mas. Sekarang juga keren. Masih ya? Ya, ya sebenarnya penyiar radio apa dulu nih? Gitu. Ya penyiar masih keren Mas sekarang mah. Iya ya. Iya sih sebenarnya, tetap punya tempat gitu ya. Iya, cuma memang medianya meluas. Kalau dulu kan cuma radio aja, kalau sekarang kan bisa digabung lewat live Instagram. Iya. Betul. YouTube streaming. Berasa jadi seleb lokal gitu kan kalau penyiar ya. Betul. Bisa jadi mungkin kalau menurutku ya, kalau pesonanya dia bagus mungkin bisa nyebrang lewat dari lokal, kan bisa ditonton di mana-mana. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Iya. Mas masih suka dengar radio? Nah, itu mau aku tanyain ke dirimu. Gitu? Iya. Kamu masih suka dengar radio nggak? Aku masih sangat suka, terutama di jalan. Di jalan dan saat berkendara itu waktu yang sangat ideal buat kita dengar radio. Menurut aku. 3 radio di Kota Serang dulu deh, yang biasa aku kamu dengerin Kota. bagus. Enggak, maksudnya Paling aku RRI kalau Serang ya. Oh gitu. Paling RRI. Iya. Atau kadang-kadang Harmoni. Ya itu nyebut satu lagi lah, tanggung lah. Orang udah nyebut RRI sama Harmoni. Udah itu doang Udah. sih yang agak masuk gitu. Kamu kan penyiar. Kalau Warna FM tuh di mana sih? Warna FM itu di Ruko Sukses. Oh iya, itu juga aku sering dengar. Ya, baru kan? Baru ya. Ya, ada lagi radio yang di Cilegon yang baru tuh, Radio One. Radio One. Oke, kamu kan mantan pelaku radio. Ya. Ya kan? Sekarang udah nggak siaran, sekarang udah nggak jadi karyawan radio, sekarang pebisnis. Terus kamu masih ngedengerin radio. Radio seperti apa karakternya yang kamu dengerin? Informatif dan memutar musik yang enak didengar itu aja sebenarnya. Kalau menurutku kebanyakan kayak gitu. Iya. Ada yang khusus nggak? Karena kan semua radio gitu. Radionya pasti memutarkan lagu yang enak. Ada yang enggak kok. Itu mungkin selera jatuhnya kan? Iya sih. Iya, tapi kan si radio itu pasti punya tujuan memutarkan. musik yang Tapi enak. ada yang spesifik nggak? Yang ini gue banget nih radio nih. Kalau aku sih lebih ke penyiarnya enak gak gitu, informatif nggak, atau ya dia ngomongin hal yang bermanfaat didengarkan atau enggak gitu. Radio paling favorit apa? Yang setiap hari kamu dengerin? Tidak pernah absen? Tidak pernah absen, global. Hah? Global radio. Global, oke. Enggak, aku pengen tahu aja. Global radio, berarti global radio itu kamu banget lah. Iya. Dari musiknya, dari penyiarnya. Informasinya kan dikit-dikit aja kan dia. Oh gitu. Jadi kamu lebih butuh musiknya dong? Informasinya juga, karena kan sebenarnya kalau musik doang kita bisa dengar Spotify. Cuma Iya. kan aku kadang ada, kalau radio kan ada kombinasi ya Mas ya. Kadang dia kasih informasi apa gitu, tapi nggak yang padet banget sampai lama gitu. Terus ya pas lah gitu, yang komposisinya pas. Kalau Global kita itu penyiarnya siapa Bu? Sekarang? siapa ya? Jakarta kan? Tapi kau mengakui lah kalau global adalah radio yang pas buat dirimu, ya kan? Karena gini loh, sering tuh aku denger ya, ini maaf nggak bermaksud apa-apa. Radio tidak akan pernah mati, radio tidak akan pernah terganti, Iya. radio akan selalu didengar, Betul. ya kan? Tapi kan pertanyaannya radio yang bagaimana? Iya betul. Iya kan? Sama aja juga kayak koran tidak akan mati, tapi korannya kayak gimana, ya kan? Betul. Apa namanya? Semua kan kayak gitu kan, ya kayak gimana dulu begitu. Jadi memang kita juga nggak bisa tuh tiap hari denger radio yang ini nggak bisa juga. Kalau udah suka yang satu kan yang gitu. Kayaknya karakter pendengar radio begitu, dia jarang pindah-pindah sih sebetulnya. Iya benar. Kalau udah pas ya. Iya benar. Aku udah nanya belum sih apa yang di depan tadi ya, kenangan favorit yang sampai sekarang teringat ketika bekerja di Radio. dunia radio? Itu aja. Awal-awal siaran, nggak tahu siaran pertama kali siaran itu kan grogi banget ya. Waktu itu aku kayaknya kalau siaran pertama kan diawasin ya Mas ya. Oh iya.
satu di depan gitu kan, terus satu di ruang kan selebritis produksi. dijagain Meskipun di kaca gitu, di ruang kaca itu. Nah waktu itu aku menyampaikan informasi, terus harusnya ditutup, tapi aku nggak tutup, lupa tadi aku ngomong apa gitu. Nah terdengar ternyata dari sana gejug kan, kalau dulu kan ruang kacanya kan besar ya, bisa lihat keluar gitu. Kelihatan tuh ininya, penjaganya. Penjaga apa dulu, program director ya. Jalan langsung deh dibuka pintu, wah diomelin habis deh. Diomelinnya udah gitu matnya nggak ditutup lagi ya. Kedengeran juga dong. Kedengeran juga ngomelinnya. Itu yang masih teringat ya. Iya. Banyak sih nilai-nilai lainnya juga yang aku pelajari di radio, karena memang itu adalah satu-satunya pertama dan satu-satunya tempat aku kerja gitu. Setelah itu aku nggak kerja lagi. Setelah itu aku buka usaha sendiri gitu. Jadi tempat aku kerja cuma di situ aja. Pertama dan terakhir. Gak ada pengalaman kerja lagi aku. Iya. Pertama dan terakhir. Begitu. Iya. Kita tinggalkan dunia radio seluk-beluknya. Kamu siaran pagi pernah siaran ya? Subuh, malam, sore, siang. Semua waktu deh aku pernah. Iya, keren. Kenapa deh? Keren. Pagi, siang, sore, malam, subuh, semuanya dihajar. Semuanya udah pernah. Semua program pernah. Inilah Kika yang selama berapa tahun di Hot? Di Hot 2 tahun setengah. 2 tahun setengah siaran di Hot Radio, lalu pindah ke radio Polaris. Nah, ini putranya nih. Kamu lagi kumpul. Kedua pindah ke radio Polaris. Ya kurang lebih mungkin sama kali ya. Iya. Cerita-ceritanya ya. Cerita-ceritanya sama. Programnya sama juga. Programnya karakternya sama sih. Karena memang style radionya juga kurang lebih sama. Target pendengarnya juga sama. Oke. Benar-benar meninggalkan dunia radio tahun 2013. Langsung berbisnis. Oke. Hal yang menantang dari menjadi pebisnis itu apa? Kan kalau karyawan swasta kan gajinya mungkin tiap bulan udah kepantau lah ya. Udah kelacak nih gitu. Satu terus, dua terus, kurang lebih kan gitu kan. Kalau pebisnis kan bisa 0, bisa banyak banget, bisa dikit banget, bisa nggak ada banget gitu. Kamu mulai bisnis berarti umur berapa? Berapa ya? 20 tahun, 21, 22. Masih muda dong ya? Muda dong, sekarang juga kan aku masih muda. Bukan maksudnya, aku nggak mau ngelacak umurmu sekarang, jangan. 20 tahun udah mulai bisnis ya? Iya. Dari semenjak kuliah sebenarnya kan aku kayak ikut-ikut inkubasi bisnis yang dimodalin kampus. Kayak gitu-gitu udah ada gennya gitu. Aku kayaknya harus belajar bisnis deh ke dirimu Kak. Soalnya seusiaku kayak gini aja aku mau bisnis tuh masih ada istilah tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Iya makanya benar. Tidak semua. Jadi kalau dari buku yang aku baca itu tuh dia bilang tidak semua orang bisa menjadi pengusaha, gitu. Karena bukan profesi untuk semua orang. Alasannya apa? Di buku itu? Di buku itu karena memang ada daya tahan yang beda-beda ya. Ada orang yang dia bisa punya daya tahan yang tinggi. Ada juga yang suka tantangan, ada yang suka stabil gitu kan, peraturan kayak gitu, masing-masing beda. Tapi bisa dipelajari kan? Bisa, bisnis itu sangat bisa dipelajari. Tapi jatuhnya memang kembali lagi ke panggilan ya. Betul, iya. Kalau hanya sekedar mempelajari mah bisa aja gitu. Aku mau nyoba bisnis juga bisa aja. Sangat bisa. Tapi kan panggilan ya. Iya, betul. Ntar ketahuan nih. Apakah memang berjiwa pebisnis atau memang tidak gitu. Oh begitu. Iya. Ada kok orang-orang yang dia juga bukan pengusaha tapi besar di karir kan gitu. Masing-masing kan beda-beda. Nggak selalu kamu udah jadi pengusaha nih berarti keren, nggak juga gitu loh. Yang pekerja juga keren, pengusaha keren, pekerja keren. Jadi nggak ada istilah
orang yang pekerja mah kurang keren karena dia bekerja gitu, sepintar-pintarnya juga tetap bawahan biasanya kayak ya, gitu. ada Nggak, gitu, aku nggak ya. setuju, maksudnya ya dia tetap keren di posisinya, dan pengusaha juga tetap nggak bisa disamakan lah gitu mas, nggak bisa Kan ada juga, iya ada yang mengatakan lebih baik kita jadi pengusaha sekecil apapun kau jadi bos, ya gitu kan? Iya. Iya sih. Makanya nih agak gimana ya, pengen nyoba. Pengusaha coba jadi pekerja, ada juga yang nggak tahan gitu, nggak bisa maksudnya. Iya, benar. Ya kan kayak suami aku nggak bisa, iya. Benar sih. Ada orang yang bisa, kehebatan pekerja adalah konsistensi aku rasa. Jadi mereka yang bisa setiap hari berangkat kerja di jam segini. Kadang-kadang aku, kadang-kadang kesiangan, kadang-kadang kepagian, kayak gitu-gitu. Iya. Total karyawan sampai detik ini berapa Bu? Untuk keseluruhan bisnismu? Berapa ya? Kalau di Jadi kau sekarang ini punya, ulang lagi ya, yang sekarang masih aktif ya, punya kampung Hayam. Hayam atau ayam sih? Hayam. Kampung Hayam. Iya. Hayam itu kan bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Oke. Kampung Hayam. Di dalam Kampung Hayam itu ada apa? Di dalam Kampung Hayam ada apa? Maksudnya menunya apa? Oh iya. Sajiannya? Kalau Kampung Hayam sendiri kan dia menonjolkan menu nasi dengan ayam rempah gitu kan. Ada Rempah ayam, itu? ayam bakar, nasinya nasi kayak nasi liwet, nasi daun jeruk yang favorit kita sejauh ini. Ayamnya ayam rempah bakar, goreng. Ayam tuh teman-temannya ayam juga kita jual kayak burung puyuh, ada bebek, kayak gitu. Ayam mereka temenan ya? Temenan katanya sih. Iya. Iya, menu-menu seperti itu. Di Kampung Ayam lengkap sih. Kalau untuk yang mau makan daging, kita ada iga bakar, ada sop iga, ada soto, kayak gitu-gitu. Sayuran, banyak, lengkap lah. Oke, siap. Jadi di dalam Kampung Hayam itu ada itu ya. Lokasinya ada di mana Bu? Sekalian. Lokasinya ada di Cikulur, Jelawe. Jadi kalau dari jalur utama Ciracas Yes. kita ketemu perempatan Pramuka Ya, itu, orang pasti tahu. ambil ke arah kanan ya, yang mau ke Kaujon. Ya, berarti. betul. Seberang SMK. Depan ini SMK Kesehatan. Iya, Persada kan ya? SMK Persada. Oke. Terus yang di sana, yang di Brimob Yang di Brimob pindah ke sini. pindah ke sini. Oke, jadi pindah ke sini. Terus itu Kampung Hayam. Yang kedua ada Di sini yang baru lahir juga itu ada Ngopilur. Ini tercetus dari kadang-kadang dempetan maksudnya tempatnya kan? Iya, tempatnya di satu area. Di satu area, betul. Kebetulan kalau yang sekarang nih dapat rezekinya tempatnya agak luas. Ya, dan enak. Strategis. Jadi sekalian nih, kadang-kadang kan ada bapak-bapak yang nganter ibu-ibunya arisan misalnya gitu. Bapaknya cuma pengen ngopi aja. Nah, ini di sini ada kopi. Iya. Lumayan lengkap lah menu kopinya. Dan kalau dari testimoni sih katanya enak. Saya sudah membuktikan. Habis baju. Kopinya enak. Jadi kita coba hadirkan komposisi yang bisa merangkul lebih banyak market gitu. Jadi mereka bisa one stop place, Mas. Iya, benar. Kalau dulu kan aku cuma pangsa pasarnya anak muda gitu kan, yang mau makan simple ya kan, nasi ayam doang, paling mereka sama es jeruk atau es teh manis kayak gitu aja. Sekarang untuk yang mau cemil aja, mau ngopi, itu bisa juga di sini. Bu, kalau untuk yang menu Hayam Kampung kisaran berapa sampai berapa? Range-nya? Kampung Hayam harganya Kampung. ekonomis, sangat ekonomis. Jadi dia tuh per paketnya dimulai dari harga 18.000. 18.000 itu sudah dapat menu yang lengkap, nasi, ayam, sama lalapan gitu. Cukup ditemani es teh manis aja udah bisa makan kenyang di sini. Kalau untuk Ngopilur kisarannya? Ngopilur harga dimulai dari 18.000 juga. Kalau dari 15.000 ada untuk yang manual brew. Yeah. Manual brew untuk kopi mandor, untuk kopi-kopi apa tuh yang V60 ya, itu kita mulai dari harga 15.000. Oke. GoFood juga ya? GoFood dan GrabFood bisa. Semuanya bisa.
proses di Shopee Food sekarang lagi baru mulai masuk deh, kayaknya baru mulai daftar. Oke. Strategi pemasaran Kampung Hayam dan Ngopi Lur ini gimana nih? Kalau Kampung Hayam dan Ngopi Lur belum banyak pakai paid promote gitu ya, yang pakai food blogger misalnya atau selebgram, serap gitu belum banyak. Kita ini aja promo dari Instagram. Ya Instagram. Terus testimoni orang-orang paling yang ajak temennya ke sini, ajak saudaranya yang udah makan di sini, baru begitu aja. Tapi paling banyaknya di Instagram, di Facebook. Iya. Promosi secara online ya. Promosi secara online. Yes. Kadang-kadang ada event. Nanti Mas gak salah coba bikin event di sini. Beliau ini kan jagonya banget bikin event. Ya Mas ya? Nggak tahu saya. Tapi tempatnya asik. Bahkan di atas, di luar sana juga outdoornya ada ya? Iya, ada outdoor buat space. ngopinya ya? Buat ngopi, buat yang mau arisan, kita kadang-kadang kalau yang mau arisan pilihnya atau meeting terbatas ya yang bisa outdoor. Iya. Itu bisa juga pakai di atas. Yes. Kapasitas tempat keseluruhan berapa orang, Bu? Kalau untuk di bawah sini Kisaran. kayaknya kita 100 bisa ya, sampai ke atas. Kalau aku hitung sih bisa. Iya. Bisa 100. Aku mau menyinggung terkait pandemi. Ya kan, ini gimana pengaruhnya? Bisnis kuliner baik. Wah, ngomongin pandemi udah deh, kuliner, pariwisata itu adalah yang terdampak paling depan kayaknya, kena hajar banget ya. Kalau di usaha aku pribadi itu sampai 7 outlet yang harus tutup. Wow. Di masa pandemi, karena aku kan dan suami merintisnya tuh memang dulu ayam-ayaman ya namanya. Yeah. Jadi ayam-ayaman itu ada di semua kampus di Yeah, Banten benar. gitu Yeah. kan. Jadi di mana ada kampus, di situ ada ayam-ayaman. Yeah, dan benar. alhamdulillah kita jadi favorit pilihan mahasiswa juga di setiap kampus. Makanya ketika kampus dan sekolah libur, Iya, kita tutup semua. Yang buka hanya satu yang ada di luar. Padahal dulu bisnis plan aku sama suami berpikirnya ya, sekolah dan kampus itu kan nggak akan pernah tutup. Iya, betul. Iya kan, akan selalu ada setiap tahun gitu kan. Terus jamnya juga teratur, kita lebih mudah. Itu udah paling enak deh, udah paling aman aku main di pasar. Ternyata ada yang namanya pandemi yang kayaknya nggak pernah masuk di analisis bisnis siapapun deh. Benar. Kemarin ngomong sama bosnya Honda juga kan shock juga kan. Iya. Padahal saya tahun 2020 tuh mau ngegas, Mas. Tapi ternyata Iya benar. Kita juga salah satunya. Iya 2020 tuh udah nggak taunya ada pandemi COVID. Semua ya, sampai sekarang belum selesai, udah tahun kedua ini luar biasa. Kalau tahun pertama kemarin mungkin kita masih bisa pakai yang namanya dana tabungan untuk mengamankan usaha kita masing-masing. Tapi kalau di tahun ini itu kayaknya udah mulai, yang punya aset udah mulai jual aset dan sebagainya. Bahkan banyak yang udah tutup buku gitu. Iya. Aku sih sangat bersyukur minimal Kampung Hayam dan mungkin usaha-usaha yang lain juga yang masih bisa terus berkembang. Minimal itulah ya. Jadi memang berdampak ya, Bu ya? Sangat berdampak kalau untuk kita. Iya. Ya kita lihatlah nanti tahun depan ya. Kalau Mudah-mudahan sekolah udah buka, kayaknya udah sekolah udah selesai buka. deh. Sekolah udah buka. Semoga vaksinnya kan semua. Iya. Udah divaksin belum, Mas? Saya di video ini harus bilang sudah. Iya kan? Kau udah divaksin belum? Sudah dong. Sudah 2 ya? Sudah 2. Iya, makanya. Tadi kan aku udah ngomong. Di video ini Harus bilang sudah. saya harus bilang sudah. Iya, karena kan kalau sekarang nggak vaksin, Bu, kan nggak bisa kemana-mana juga, Bu. Iya, betul. Nggak bisa terbang. Kayaknya nggak ditanya KTP deh sekarang. Iya. KTP nggak bawa nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau kena tilang, Sertifikat vaksin mana? jadi kalau Anda ditilang tidak pakai helm tuh yang ditanya bukan SIM STNK, vaksinnya. Iya, kalau kita nggak divaksin kita nggak bisa masuk mall, kita nggak bisa terbang, kita nggak bisa kemana-mana, begitu. Jadi ayo vaksin. Iya. Ya mau nggak mau ya, Bu ya. Kan kita juga nggak bisa ngelawan juga. Katanya gini, kamu tuh pasti akan bertemu dengan corona gitu. Tubuh kita nih bakal nemuin corona. Mau kita lewat sakit gitu kan, atau lewat vaksin. Jadi mendingan lewat vaksin deh ketemunya daripada lewat sakit. Iya nggak sih, Mas? Tapi kok
udah sih? Udah belum sih? Udah. 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 Covid. Aku nggak tahu ya. Aku kemarin swab sih negatif. Cuma mungkin Enggak, karena sakit. dari masuk 2020 sampai detik ini. Enggak, belum. Hebat. Suami? Juga. Kalau beberapa anggota keluarga kayak ipar itu ada yang pernah juga. Kalau kita alhamdulillah keluarga tidak. Ya, jangan sampai. Alhamdulillah keburu divaksin juga udah. Jadi udah ketemu tapi lewat vaksin. Yes. Mantap lah. Oke, itu adalah seluk-beluk pebisnis, ya kan? Jadi ada badai pandemi, ada tantangan sendiri, ya kan? Betul. Tapi kan sebenarnya itu yang menguatkan ya? Iya, betul. Maksudnya ya begitulah, kalau Anda mau memutuskan menjadi karyawan swasta ya terima resikonya, ada baik buruknya. Kalau ternyata Anda memutuskan untuk berbisnis ya terima resikonya juga, ada baik buruknya. Iya, yang Gitu. penting jangan berhenti aja. Betul Yang tuh. penting jangan berhenti. Yang penting itu konsistennya itu ya Bu ya? Konsisten, betul. Jadi kalau ibarat perjalanan, kalau kita berhenti maka cerita kita selesai. Tapi kalau pindah rel boleh nggak ya Bu ya? Pindah rel, kalau aku prinsipnya gini loh, Kok kita masuk pindah rel Bu? ibarat kita nggak juga. Maksudnya kan dulu kan awalnya kok Aku karyawan swasta. bukan karyawan swasta ya, maksudnya dulu kan aku menjalani pekerjaan itu sebagai hobi, bukan yang. Tapi emang sebenarnya kalau kau bertanya pada diri sendiri tuh di dalam hatimu memang pengennya jadi pebisnis ya? Ya, ibarat lagi menggali sumur nih Mas, harus sampai airnya keluar banyak kan gitu, baru berhenti gitu. Tapi kalau kita baru gali, baru rembes-rembes doang, kita pindah tempat lagi, gali lagi, rembes-rembes, kita pindah tempat lagi, yang ada kita ngerusak tanah. Luar biasa. Nggak jadi sumur dong, batal. Luar Perumpamaan. Terus aja digali, ntar juga muncrat airnya. Jangan berhenti. Jangan berhenti ya. Bu, tips dah 3 untuk orang-orang yang ingin berbisnis gitu, apa sih Bu? Satu, kayaknya konsistensi, terus juga harus tahan banting, maksudnya harus punya daya tahan ya Mas ya, daya tahan karena kondisi usaha itu kan pasti banyak tekanan Dan tidak terduga ya? dan tidak terduga. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus selalu bisa mengikuti perkembangan, harus mau berubah gitu maksudnya, mengikuti perubahan. Jadi kreatif ya kalau kata orang-orang gitu. Apa yang sedang diinginkan market, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang menjadi idealisme usaha kita, itu harus ketemu gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau usaha kuliner itu ada batasan yang sangat tipis antara idealisme penjual dengan tren pasar gitu. Jadi itu harus ketemu di tengah-tengah. Kita idealis tapi HPP nggak masuk, pasar nggak masuk gitu kan, konsumen nggak suka, mau maksain tetap jual nggak akan laku, yang ada kita tutup. Ada juga kita ngikutin misalnya tren aja, tapi kita nggak punya identity juga nggak bisa bertahan. Ada seninya ya? Iya, jadi harus gitulah. Iya. Kemarin tuh ada yang bilang pengen bisnis tapi nggak punya modal. Pendapatmu? Pengen bisnis tapi nggak punya modal. Mulai aja dulu dengan apa yang kita punya. Diri kita sendiri adalah modal terbesar sebenarnya. Karena kadang ada orang yang punya banyak uang juga. Iya sih, aku ngomong gitu juga ke dia. Mulai aja dulu dengan apa yang dia punya. Nanti dikit-dikit juga. Sama aku juga berbekal dari tidak punya modal. Sampai sekarang aja masih nggak punya modal. Merendah Anda. Anda merendah. Itu real ya. Iya. Realnya begitu. Real kereta api ya. Aduh. Jadi mulai aja dulu, saudara. Mulai aja dulu dan nikmati perjalanannya. Ada tantangan jangan dihindari, tapi dicarikan solusi. Gampang banget kayaknya kita ngomong ya. Emang. Yang jelas bisnis itu tidak semudah apa yang dikatakan oleh para motivator-motivator. Iya, tapi setidaknya kan sedikit membantu menguatkan. Ya makanya aku bilang tadi mulai aja dulu, nanti juga kita akan belajar teorinya, learning by doing, kita tahu gitu. Iya ya. Kalau cuma baca buku doang, kadang-kadang beda gitu. Punya anak pertama kan juga nggak tahu kan?
Iya, anak pertama dan anak kedua itu beda. Apalagi anak Beda. keempat, Beda. anak ke-10 itu udah. Iya kan? Karena itu adalah hal Anak yang ke-10 gendongnya udah pakai kaki kali ya. Dirinya udah pakai kaki. pengalaman pertama untuk semua orang. Ya berarti bisnis kayak gitu kan, kayak punya anak pertama ya. Sama begitu. Kayak punya Tidak anak- pernah ada teori yang benar-benar tepat. Ih, Dan itu berbeda. dia. Tidak pernah ada teori yang benar-benar tepat. Kayaknya sama berbisnis. Kayaknya Anda cocok jadi pebisnis. Terima kasih Kika. Sama-sama Mas Gatot sudah mau mampir, terima kasih banyak. Iya, ini sebenarnya dekat sekali dengan rumah dan dekat sekali dengan kantor saya. Oh iya benar. Iya. Terima kasih Kika. Terima kasih. Hai. Ini bintang tamunya nih. Muncul terakhir. Itu Jadi anak juga. yang pertama, itu yang kedua, yang ketiga sedang tidur. Yang ketiga Wow, sudah tidur. Sudah bangun. Oh, sudah bangun. Iya. Ya sudah. Oke.